Sasha. Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari My Gift level 9999 Unlimited Gacha episode 8 yang akan melanjutkan balas dendam Light kepada Sasha. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita melanjutkan kisah Sasha yang merupakan seorang anak haram, yang dimana ada seorang bangsawan yang selingkuh dengan ibunya yang seorang rakyat biasa, dan ibunya meninggal karena sebuah penyakit, dan Sasha bekerja menjadi seorang petualang setelah beranjak dewasa. Dan para keluarga ibunya selalu memandang rendah Sasha, bahkan menganggapnya remeh dan suka mengerjainya. Tapi sekarang mereka sudah berubah drastis jadi memujinya. Dan itu terjadi karena Sasha sekarang sudah menjadi tunangan dari Michael, sang wakil kapten Kesatria Putih yang memiliki darah anggota kerajaan. Lalu Shin pun memperlihatkan Sasha yang sedang di kereta kuda, dan di sini Sasha sedang bahagia setelah bertemu dan ngobrol dengan Michael yang menurutnya sangat tampan hari ini. Si pelayan pun memuji Sasha dan Michael karena mereka sama-sama cantik dan tampan dan pasangan yang serasi. Sasha pun senang mendengarnya dan berterima kasih. Terus si pelayan juga senang Sasha akan menikah tahun ini. Sasha pun membalas terlalu cepat untuk senang duluan karena pernikahannya aja akhir tahun dan masih lama. Si pelayan pun membalas akan terasa cepat dan Sasha harus segera mempersiapkannya sekarang. Supaya saat waktunya tiba Sasha tidak akan ada masalah lagi dan jadi lancar. Sasha pun tidak terlalu memikirkan hal semacam itu karena ya dia dibantu para pelayan. Terus tiba-tiba kereta pun berhenti. Sasha pun nanya kenapa keretanya berhenti. Sang supir pun di sini meminta maaf karena ada manusia yang menjatuhkan barangnya di jalan. Lalu elf ini pun menyiksa manusia itu dan nyuruh cepat bereskan. Manusia ini pun meminta maaf karena dia kecapean terus bekerja dan meminta izin untuk istirahat. Si elf ini pun menolak dan menganggap manusia hanya binatang yang bisa ngomong, terus memaksa manusia ini untuk terus bekerja. Si pelayan elf pun menghina manusia itu karena bawa barang aja gebecus, dan karena itu mereka disebut rendahan. Sasha pun setuju dengan si pelayan. Lalu Sasha pun berpikir, kalau seandainya saat itu Light adalah master yang asli, dia harus menggunakan tubuhnya untuk menahannya. Sasha pun mual membayangkan hal itu. Dan untung aja Light hanyalah master palsu dan sekarang sudah mati. Tapi ketika melihat di jendela kereta, Sasha melihat Light yang seketika membuatnya kaget. Lalu Sasha pun mengejar sosok yang mirip Light itu dan nyuruh anak manusia itu untuk berhenti. Tapi sosok itu terus pergi. Sasha pun dengan panik terus mengejar sampai ke dalam gang. Dan dia sekarang masih seolah tak percaya dan tidak mungkin itu Light. Lalu ketika terus mengejar, Sasha sampai di jalan yang buntu, yang jelas membuatnya keheranan. Bahkan di jalan buntu itu gak ada tempat bersembunyinya, dan jelas membuat Sasha keheranan kemana perginya sosok tadi. Sasha pun di sini berpikir hanya salah lihat saja. Karena menurutnya Light yang hanya level 15 tidak mungkin bisa keluar dari abyss dengan selamat. Terlebih sudah 3 tahun berlalu. Dan kalau benar Light seharusnya gak mungkin seperti itu. Karena manusia laki-laki dalam 3 tahun sudah bertumbuh, sementara ini tidak. Dan jadi gak mungkin itu Light, apalagi wujudnya masih seperti saat dulu remaja. Sasha pun berpikir positif kalau dia hanya salah lihat aja. Dan karena sempat bercerita soal Light kepada Michael. Tapi di sini Sasha melihat tulisan yang membuatnya sampai gemetar. Dan tulisannya itu berisi "Kutunggu di menara besar", yang di bawahnya itu ditandai ditulis oleh Light. Seketika Sasha pun berkeringat dingin dan syok. Sasha pun seketika mengeluh, padahal dia sudah mendapatkan banyak hal. Karena setelah membunuh Light nasibnya benar-benar berubah. Mulai dari Sasha yang direncanakan menikah dengan keluarga kerajaan, diakui anak adopsi di keluarga kerajaan, dan dia juga mendapatkan rumah sekaligus uang hadiah. Tapi dengan adanya fakta Light masih hidup membuat Sasha syok dan seakan tak percaya. Dan kalau para petinggi tahu kalau Light masih hidup, semua yang telah Sasha dapatkan akan hilang. Dan para saudara kandung dari keluarga ibunya juga akan kembali memandang rendah Sasha. Sasha pun tak sudi akan hal itu terjadi.
Sasha pun di sini marah kenapa Light gak mati dengan tenang aja. Dan kalau Light masih hidup, Sasha akan membunuh Light dengan tangannya sendiri. Tapi yang sekarang jadi masalah adalah Sasha gak tahu apa maksud dari menara besar yang dimaksud Light. Sasha pun di sini bertanya-tanya di mana letak tempat ini atau apakah ini sebuah kode. Sasha pun frustasi, gak tahu apa maksud dari pesan ini. Lalu dari atas Light bersama Ellie melihat Sasha sambil ketawa. Dan sekarang saatnya sudah tiba untuk balas dendam kepada Sasha. Ellie pun setuju. Dan Ellie pun di sini sangat marah karena Sasha tidak tahu siapa yang telah Sasha lukai dan hianati, bahkan memberikan Light keputusasaan. Dan Ellie di sini akan membalaskan semua bagaimana rasanya kesengsaraan dan kegilaan hingga Sasha mati. Lalu Light pun menyerahkan selanjutnya kepada Ellie dan nyuruh untuk tetap lanjutkan semuanya sesuai rencana. Ellie pun paham dan rencana balas dendam terhadap Sasha pun telah dimulai. Lalu Shin pun beralih ke kerajaan Elf dan di sini dijelaskan kalau di dalam kerajaan Elf terdapat banyak kelompok kesatria dan di antaranya terdapat sebuah kelompok kesatria yang memiliki kekuatan luar biasa. Dan saking kuatnya kelompok ini tidak akan bisa dikalahkan meskipun seluruh kelompok kesatria lain bersatu. Karena kekuatan kelompok ini memanglah sangat luar biasa dan mereka merupakan kelompok terkuat di kerajaan Elf. Dan nama kelompok itu adalah kelompok kesatria putih. Lalu Shin pun memperlihatkan para kesatria putih. Lalu di sini diperkenalkan ada Hardy sang pemimpin kesatria putih, lalu Sarpat sebagai anggotanya. Terlihat di sini para kesatria putih sedang berkumpul. Di sini mereka sedang bersenang-senang seperti Sarpat yang sedang bermesraan dan mesum. Terus anggota lainnya di sini ada Mas yang duduk dengan serius. Sementara si kembar Kia dan Nia sedang bersenang-senang melempar pisau kepada manusia. Lalu Sarpat pun di sini nanya kepada kapten, apakah sudah mendengar soal Kaito yang mengaku-ngaku sebagai pahlawan? Dan Kaito membawa pedang grandius dan pergi ke dungeon berlevel rendah dan menjadi pembunuh petualang. Dan menurut Sarpat, Kaito tidak bisa menerima batas levelnya sendiri. Dan sepertinya Kaito membunuh para petualang itu demi sebuah eksperimen bersama seorang dari bangsa Dark Elf. Tapi di tengah aksinya ada anak manusia yang menghalanginya dan Kaito pun melarikan diri. Si kapten pun di sini cuma diam dan menikmati tehnya sambil mendengarkan. Terus Sarpat menjelaskan lagi kalau pintu keluar masuk dungeon itu hanya ada satu. Para petualang juga memiliki sketsa wajah Kaito, sehingga Kaito dan Yukaku tidak akan bisa kabur. Dan sepertinya mereka memilih kabur ke area dungeon yang lebih dalam. Lalu di sini si manusia yang dijadikan objek bersenang-senang pun keadaannya semakin parah. Karena terus dilempari pisau dan membuat telinganya juga terlihat sampai terluka. Lalu Sarpat mengatakan kalau atasan sepertinya tidak ingin wajah mereka lebih tercoreng lagi. Dan atasan berencana menyerahkan masalah Kaito kepada mereka. Sarpat pun ngeluh padahal dia masih ingin bersantai. Terus Mas pun di sini berteriak apa yang Sarpat katakan karena perintah dari atasan itu mutlak. Apalagi yang membuat masalahnya itu adalah mantan anggota kesatria putih. Dan tentu saja merekalah yang harus membereskannya. Sarpat pun mengatakan itu merepotkan dan Sarpat lebih suka bermesraan dengan Sosa. Mas pun di sini emosi, Sarpat cuman mesum terus. Terus di sini Nia dan Kia masih bersenang-senang dengan manusia itu. Lalu Sarpat pun di sini marah karena mereka berisik dan nyuruh cepat bunuh manusia itu. Nia dan Kia pun membalas kalau manusia itu budak yang mereka beli menggunakan uang mereka. Jadi bebas mau apakan manusia itu. Dan karena beli pakai uang sendiri jadi harusnya gak masalah. Nia dan Kia pun mengatakan kalau selera cewek Sarpat itu rendahan karena mesra-mesraan dengan manusia jelek. Sarpat pun membalas kalau Sosa tidak jelek dan punya daya tarik tersendiri. Mas pun di sini nyuruh seniornya Nia dan Kia untuk berhenti tindakan mereka dan nanya kenapa mereka tidak langsung membunuhnya aja, seperti saat memberi pengampunan pada kesatria yang sedang sekarat. Dan menurutnya kesatria yang sudah sekarat mirip seperti manusia, dan manusia menurutnya mereka jelek dan rapuh, dan makan menderita jika dibiarkan hidup lebih lama lagi.
dan lebih baik mereka musnah aja. Dan menurut Mas, lebih baik manusia memilih musnah daripada hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Mas pun di sini keheranan kenapa para manusia tidak memahami pengampunan seperti itu. Sarpat pun membalas kalau Mas tidak segera merubah pola pikir dan sikap kakunya, suatu saat Mas akan menanggung akibatnya. Mas pun berterima kasih atas peringatannya, tapi Mas keke tidak akan mengubah keyakinannya dan juga apa yang dia percaya. Sarpat dan Mas pun di sini malah saling ejek, yang jelas membuat si kapten marah. Lalu si kapten menaruh tehnya dan nyuruh semuanya diam. Dan gara-gara mereka berisik, tehnya jadi terasa tidak enak. Semuanya pun sampai merinding. Terus si kapten nyuruh Nia dan Kia kalau bermain lakukan di rumah mereka sendiri. Dan jangan suka menyiksa karena akan membuat insting membunuh mereka tumpul nantinya. Si kapten pun memberikan Sarpat isyarat. Sarpat pun paham dan dia langsung membunuh manusia yang Nia dan Kia siksa dengan sekali serangan santai aja dan membuat kepala manusia serta pohon yang mengikatnya hancur. Lalu si kapten pun nyuruh Nia dan Kia membersihkan mayatnya dan nyuruh Mas untuk membersihkan halamannya. Semuanya pun paham. Lalu Sarpat pun meminta maaf membuat Sosa takut. Terus minta secangkir teh lagi, dan setelah itu Sosa bisa kembali ke penginapan. Lalu setelah beres, Sosa pun pamit. Lalu si kapten pun di sini membahas soal Kaito. Kalau Kaito memiliki sikap dan sifat yang buruk, dan pertumbuhan levelnya juga sudah berhenti. Tapi walaupun begitu, tetap aja Kaito mantan anggota Kesatria Putih. Jadi mereka harus mengurusnya sendiri, dan si kapten tidak akan membiarkan Kaito mencoreng wajah sang ratu lagi. Sarpat pun paham, terus mengatakan Kaito yang dulu punya predikat sebagai calon kapten berikutnya, yang membuat Kaito terlalu bersemangat dan berambisi mengincar posisi itu. Tapi sayangnya ternyata Kaito sudah mencapai batas levelnya. Terus si kapten pun nanya, apa Sarpat tidak mengincarnya juga? Sarpat pun membalas kalau dia merasa tidak bisa. Terus mengakui saat baru masuk ke Kesatria Putih memang pengen, tapi setelah tahu seberapa besar kekuatan sang kapten, menurutnya mustahil. Karena Sarpat tipe orang yang mengincar posisi puncak setelah yakin seperti apa hambatannya. Dan meskipun Sarpat seorang submaster yang bangkit karena memiliki darah dari sang master, tetap aja terlalu gegabah untuk mengincar posisi itu. Dan meskipun bangsa elf yang paling banyak mewarisi darah master dibandingkan bangsa-bangsa lain, tapi bukan berarti pasti memiliki kekuatan yang besar karena darah master itu. Tapi kalau mempunyai darah master dan bisa membangkitkan darahnya, mereka bisa dengan mudah menembus batas pertumbuhan seorang elf dan menjadi makhluk yang luar biasa. Ya, dan contoh para pemilik darah master yang membangkitkan darahnya dan menembus batasan level yang seharusnya adalah para kesatria putih ini. Dan ras elf seharusnya hanya bisa mentok sampai level 1000, tapi para kesatria yang memiliki darah master dan membangkitkan darahnya, sang kapten bahkan bisa tembus sampai level 3000, wakil kapten sampai 2500, Sarpat level 2000, Mas 2000, Nia dan Kia masing-masing 1800. Dan para elf yang mempunyai darah master ini disebut submaster. Dan kenapa para kesatria putih ini sangat kuat? Karena ya semua anggotanya merupakan submaster. Tapi walaupun para submaster ini bisa melampaui max level bangsanya, tetap aja para submaster juga memiliki batasan level. Dan batasan itu tergantung pada seberapa banyak darah yang para submaster bangkitkan dan juga kemampuan mereka sendiri. Dan selain Mas, semua anggota Kesatria Putih pertumbuhan levelnya itu sudah berhenti. Dan Kaito mengamuk karena tidak menerima kenyataan itu. Dan semua pengetahuan ini bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh segelintir orang aja. Terus sang kapten pun nyuruh Sarpat berhenti berpacaran dengan manusia karena darahnya nanti bisa kotor. Dan sudah ribuan tahun tidak ada master yang muncul di sini. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan darahnya, dan karena itu sekarang jumlah submaster hanya sekitar 20 orang. Dan nyuruh Sarpat jangan melakukan sesuatu yang bisa mengurangi jumlah submaster itu. Lalu Sarpat pun menjelaskan kalau dia tidak akan membuat keturunan dengan manusia dan mengurangi darah submaster. Karena menurut Sarpat ini cuma hobinya aja.
Dan walaupun kelihatan buruk, Sarfat merasa senang. Manusia kegirangan karena disukai oleh laki-laki dari bangsa elf. Para wanita yang Sarfat dekati pun selalu berusaha keras tidak diputuskan olehnya. Dan itu membuatnya ingin tertawa. Tapi belakangan ini Sarfat mulai bosan. Dan sebentar lagi wanita tadi bakalan dia tinggalkan. Dan pada akhirnya Sarfat akan membiarkan cewek manusia itu berlarian di luar kota. Dan setelah itu Sarfat akan menyerangnya hingga mati. Terus menawarkan kepada kapten apakah mau ikutan. Si kapten pun menolak. Terus mengatakan kalau perintah membunuh Kaito akan diberikan sebentar lagi. Dan Sarfat harus selesaikan hobinya itu sebelum misi membunuh Kaito. Sarfat pun paham. Tapi walaupun begitu, perintah membunuh Kaito tidak pernah ada. Yang ternyata setelah beberapa hari setelahnya, pada larut malam di sebuah hutan belantara yang jauh dari ibu kota kerajaan elf, muncul sebuah menara besar misterius. Dan karena kemunculan menara besar misterius itu tidak jauh dari wilayah kerajaan elf, suasana di sekitar wilayah kerajaan itu jadi kacau. Lalu Shin beralih memperlihatkan 3 elf yang sedang memperbudak manusia. Terus kita dijelaskan karena kemunculan menara besar itu di dalam hutan membuat monster berlebar tinggi yang tinggal di dalam hutan berlarian keluar hutan. Dan saking banyaknya monster yang keluar hutan, para monster sampai memenuhi jalan utama dan membuat alur distribusi ibu kota dengan kota pelabuhan terganggu. Dan seluruh kelompok pasukan kerajaan elf selain kesatria putih telah dikerahkan untuk mengamankan jalan besar itu. Tapi tetap aja tidak ada tanda-tanda para monster yang akan kembali ke habitat aslinya. Dan para monster itu seolah-olah sedang melarikan diri dari sesuatu yang muncul bersamaan dengan menara besar misterius itu. Dan karena para kelompok kesatria kerajaan tidak cukup untuk mengamankan jalan besar, maka para petualang pun dilibatkan untuk mencari tahu tentang sesuatu yang terjadi dan menara besar misterius itu. Dan sekecil apapun info yang diberikan akan dibayar mahal. Karena itulah ada banyak sekali petualang yang ikut serta dalam penyelidikan ini. Tapi sayangnya karena ada sesuatu yang berkeliaran di hutan, belum ada satu orang pun yang berhasil mencapai menara misterius itu. Lalu kita pun diperlihatkan 3 petualang elf tadi. Mereka di sini seakan tak percaya kalau monster berlevel 150 hingga 200 sampai ketakutan tidak mau kembali. Dan mereka pun bertanya-tanya sebenarnya dalam hutan ini ada apa. Tapi hadiah bayarannya itu besar dan menurut mereka memang berbahaya juga hutan ini. Rekannya yang lain pun menenangkan kalau mereka akan aman aja, jadi tenang aja. Dan mereka juga udah membeli budak manusia untuk alasan itu supaya manusia ini jadi umpan kalau ada sesuatu. Terus temannya pun di sini jadi tenang dan dia sempat keheranan kenapa selera temannya ini buruk saat membeli anak manusia ini. Tapi ternyata hanya dipakai untuk umpan dan pembuka jalan aja. Lalu temannya ini pun nyuruh mikir kalau dengan memasang anak manusia itu sebagai umpan saat mereka bergerak, apapun yang terjadi mereka jadi bisa kabur saat anak itu sedang dimakan monster. Sekaligus mereka jadi bisa mengumpulkan informasi ketika monster itu memakannya. Dan semuanya akan lancar sekaligus mereka dapat banyak uang. Tapi yang jadi masalahnya sekarang anak itu jalannya lamban karena ketakutan. Lalu si elf pun nyuruh anak manusia itu cepat jalan dan mengancam akan memukulnya lagi. Si anak manusia ini pun cuma bisa meminta maaf dan terdiam ketakutan. Si elf pun nyuruh berhenti menangis dan lanjut berjalan. Para elf ini pun berencana kalau rencananya menggunakan budak ini berhasil, mereka akan kembali dengan beberapa budak sekaligus. Terlebih harga budak jenis manusia juga gak mahal dan cocok sekali digunakan sekali pakai. Tapi ketika si elf ini ngomong, tiba-tiba sebuah mulut monster ada di belakangnya dan menggigitnya. Jelas para elf dan budak manusia ini pun terdiam. Dan ketika semuanya menoleh, benar aja sosok monster itu memakan satu teman elf, semuanya pun di sini langsung ketakutan. Lalu monster itu pun memakan 2 elf sekaligus, dan yang tersisa hanya budak manusia ini, dan dia pun ketakutan melihat monster itu. Si monster itu pun menghampiri anak manusia itu, tapi setelahnya langsung pergi dari sana.
Jelas anak ini pun kebingungan sebenarnya apa yang terjadi dan bertanya-tanya apakah dia selamat. Lalu seseorang pun datang dan mengatakan dia benar-benar harta yang luar biasa. Dan orang-orang ini gak menyangka ketika menyelidiki hutan akan memungut seorang budak bebas yang tuanya telah terbunuh. Dan orang-orang ini pun nyuruh anak tadi ikut dengan mereka. Si anak pun cuma terdiam pasrah. Padahal dia pikir sudah selamat, tapi malah akan diperbudak lagi. Dan menurutnya daripada hidup seperti ini dan dimakan monster, dia lebih memilih ikut orang-orang ini. Dan juga sekaligus bisa keluar dari hutan, meskipun gak tahu apa yang akan mereka lakukan padanya. Lalu dia pun di sini disiram sesuatu yang membuatnya kebingungan. Terus orang tadi pun mengenaburkan sesuatu padanya. Terus mengatakan kalau lukanya dibiarkan harga jualnya akan turun. Seketika luka anak itu pun sembuh dan anak itu pun sadar dia diberikan potion dan bertanya-tanya kenapa orang-orang ini memberikan benda mahal padanya. Orang-orang ini pun mengatakan bisa gawat kalau anak ini dibiarkan telanjang kaki begitu dan akan membuatkan sepatu untuknya. Dan semuanya pun malah membantu anak ini yang jelas membuat anak ini keheranan. Lalu dia pun ditanya keadaannya oleh orang-orang ini. Terus salah satu dari mereka sedang melaporkan sesuatu kalau dia bersama yang lain telah bersama anak itu. Lalu dia pun diberi perintah dan akan melindungi anak itu seperti biasa. Yang ternyata orang itu adalah anak buah Aoyuki dan sedang berbicara dengannya, dan Aoyuki sedang di menara misterius itu. Lalu Eli pun datang menghampirinya, lalu nanya apakah masalahnya sudah beres. Aoyuki pun cuman membalas seperti biasa, dan Eli pun gak ngerti maksudnya. Eli pun keheranan kenapa Like bisa lancar ngomong dengan Aoyuki dan memuji Like hebat banget. Terus Eli pun protes, dia tidak meragukan kemampuan Aoyuki, tapi Aoyuki mengendalikan banyak monster untuk melawan ras di permukaan, yang berarti ada masalah yang berbeda dari penyelidikan hutan primer di Abyss kan? Dan menurut Eli ini kesempatan yang bagus untuk membereskannya, jadi nikmatilah sebisa mungkin. Aoyuki pun di sini paham. Terus soal perintah dari Like, mereka harus menyelamatkan para manusia yang diperlakukan tidak adil. Dan mereka juga diperbolehkan membunuh orang-orang yang tidak adil itu. Dan keputusan untuk mengambil tindakan berdasarkan perintah itu tetap ada pada Aoyuki. Aoyuki pun cuma membalas seperti biasa. Lalu Eli pun di sini kagum dengan Like karena menjadikan masalah ini sekaligus melihat tolak ukur untuk mengetahui perasaan serta penilaian baik dan buruk mereka. Eli pun bertanya-tanya apakah Aoyuki paham atau tidak, dan yang lainnya juga paham atau tidaknya dengan tes Like ini, terutama orang-orang mohon tadi. Dan alur cerita dari My Gift level 9999 Unlimited Gacha episode 8 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.